Jembatan Gondomayit. Malam itu, langit menggantung pekat tanpa bintang. Angin berdesir pelan, membawa aroma lembab tanah basah yang seolah menyimpan rahasia lama. Damar, seorang pengendara ojek online, menerima pesanan terakhirnya di pinggiran desa Banyurip, sebuah lokasi yang jarang dilewati orang, terutama setelah gelap. Tujuannya adalah menjemput penumpang di dekat jembatan Gondomayit. Jembatan tua yang konon dibangun di atas bekas kuburan massal zaman penjajahan. Warga setempat jarang menyebut namanya dengan lantang. Tak sedikit cerita beredar tentang suara tangis di tengah malam, bau busuk mendadak, hingga motor yang mendadak mogok saat melewati jembatan itu. Namun Damar tak percaya tahayul. Baginya, cerita horor hanyalah bumbu pengantar tidur. Malam itu ia tetap melaju dengan motornya, menembus jalanan sunyi, hingga akhirnya tiba di ujung jembatan. "Mas Damar?" Suara perempuan menyapanya. Sosok itu berdiri di dekat pilar jembatan, mengenakan kain putih panjang dan rambut tergerai. Wajahnya tak terlihat jelas, tertutup bayangan dan arah lampu motor yang membelakanginya. "Iya betul, ayo Mbak, saya antar," jawab Damar, agak heran karena sinyal HP-nya mati sejak 5 menit lalu. Perempuan itu duduk di jok belakang tanpa suara. Damar sempat merasa dingin menjalar di tengkuknya, tapi ia menganggapnya hanya angin malam. Mereka melaju pelan, menyusuri jalanan yang makin gelap. Baru sekitar 100 meter dari jembatan, Damar mencium bau aneh, seperti bau anyir bercampur kembang. Ia menoleh sedikit ke belakang dan perempuan itu sudah tak ada. Motor mendadak berhenti sendiri. Damar menoleh, penuh, jok belakang kosong, tapi kain putih lusuh tertinggal melayang jatuh ke tanah. Perlahan meresap ke aspal basah, seperti ditelan bumi. Damar mundur beberapa langkah, napasnya memburu. Matanya tak lepas dari kain putih yang tadi jatuh, kini hilang entah kemana. Suasana di sekelilingnya sunyi mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hening, seolah dunia berhenti sejenak. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan motor. Kunci diputar, klik-klik, mesin hanya berderik pelan. Tak mau menyala. "Astagfirullah," gumamnya. Damar buru-buru mengambil ponsel, berniat menghubungi siapapun. Tapi layar hanya menampilkan satu kata, "No signal." Tiba-tiba, dari arah jembatan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, namun berat. Seperti menyeret sesuatu. Damar menoleh perlahan. Di sana, di ujung jembatan, sosok perempuan tadi berdiri. Tapi kini, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara lirih, seperti ratapan. "Tolong, kembalikan aku." Damar mundur. Kakinya hampir tersandung batu. Tubuhnya kaku, sulit digerakkan. Hanya jantungnya yang berdegup kencang, seolah ingin lepas dari dada. Sosok itu mendekat perlahan. Kain putihnya terseret di tanah, meninggalkan jejak darah basah di aspal. Semakin dekat dan semakin jelas, suara-suara lain bermunculan dari balik jembatan. Jeritan, bisikan, dan tangisan bertumpuk menjadi satu. Damar berteriak sejadi-jadinya, namun suaranya tak keluar. Lalu, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Dinginnya seperti es, tapi berat, seperti tangan yang sudah lama membusuk. Ia menoleh dan melihat wajah lain. Wajah yang separuhnya hancur, dengan mata merah menyala, menatapnya tanpa kedip. Dari arah bawah jembatan, terdengar suara-suara langkah lain. Seolah mereka semua baru saja bangun, dan Damar telah mengusik tidur mereka. Damar terdiam.
Tubuhnya tak sanggup bergerak. Suara napasnya tercekat di tenggorokan. Tangan dingin itu masih mencengkeram bahunya. Sementara dari arah jembatan, sosok-sosok lain mulai bermunculan, satu persatu. Bayangan kelabu dengan wajah rusak, pakaian compang-camping, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Langkah-langkah mereka tak menginjak tanah, mengambang seolah melayang di atas kabut tipis yang kini entah dari mana menyelimuti jalan. Udara tiba-tiba semakin dingin, menusuk tulang. Uap putih keluar dari mulut Damar tiap kali ia mencoba bernapas. Ngapain kalian?" Suaranya akhirnya keluar, lirih, gemetar. Tak ada jawaban, hanya ratapan, pelan, dalam, dan menyayat. Tiba-tiba, perempuan berwajah pucat tadi menyentuh dahi Damar dengan ujung jarinya. Seketika itu pula, penglihatan Damar berubah. Dunia di sekelilingnya seperti berkedip dan tergantikan dengan pemandangan lain. Jembatan Gondomayit, tapi puluhan tahun yang lalu. Ia melihat keranda-keranda kayu, satu persatu dilempar di sekelilingnya. Puluhan sosok hantu itu kini membentuk lingkaran. Wajah mereka mengarah padanya. Mulut mereka membuka bersamaan. Dan suara yang keluar adalah satu kalimat yang sama, bergema dalam kepala Damar. "Temani kami." Langit bergetar, suara petir menghantam hutan. Lampu motornya tiba-tiba padam, dan suara langkah, elan dan berat, kembali terdengar dari belakang. Langkah yang tak hanya satu, tapi banyak. Damar tak sanggup lagi berpikir. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, meski udara begitu membeku. Suara langkah-langkah itu semakin dekat, menghantam jalan seperti dentang gendang kematian yang memanggil. Kepalanya terasa berat, suara-suara di sekitarnya mulai berbisik-bisik, menyusup ke dalam pikirannya. "Temani kami. Temani kami. Sudah waktunya." Ia mencoba menoleh perlahan ke belakang. Pandangannya kabur, namun cukup jelas melihat puluhan tangan kurus, pucat, kaku, muncul dari celah-celah jembatan. Beberapa merayap di aspal, beberapa menjulur dari sela pagar besi tua, seolah ingin menangkap apapun yang bisa mereka tarik ke bawah. Damar mundur, namun kakinya tersandung sesuatu, kain putih yang tadi jatuh. Kali ini, kain itu sudah basah kuyup dan berat, menempel seperti diselimuti darah yang mengering. Tiba-tiba, suara seperti langkah rantai terdengar, dan dari kabut muncul sosok paling besar dari semuanya. Tingginya 2 kali tinggi manusia biasa, berwajah separuh tengkorak, dengan mulut yang terus bergerak meski tanpa suara. Ia membawa sesuatu di tangannya, sebuah papan nisan tua dengan nama yang samar terukir di sana. Damar menyipitkan mata dan membacanya. Damar Prabowo. Jantungnya seakan berhenti. Seketika, semua sosok hantu itu membungkuk ke arah papan nisan itu dan perlahan menyentuh tanah dengan tangan, seperti sedang memanggil sesuatu dari bawah. Damar menjerit. Ia membalikan badan, mencoba berlari sejauh mungkin, meninggalkan motornya, meninggalkan jembatan itu. Namun tanah di bawah kakinya terasa aneh, lunak, seperti lumpur, atau tangan-tangan dingin itu mulai menjulur dari dalam aspal, menarik pergelangan kakinya, satu demi satu. Ia meronta, menendang, memukul, namun semakin ia melawan, ia mencoba berdiri. Tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menempel di punggungnya. Saat meraba, ia merasakan lembaran kasar,
seperti papan kayu. Ia menoleh, dan darahnya membeku. Di punggungnya terpaku sebuah nisan kayu, sama seperti yang dipegang sosok tinggi tadi. Terukir samar namanya, Damar Prabowo. Napasnya tersengal. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar lonceng berdentang. Pelan tapi nyaring. Dentangnya membuat tanah bergetar halus. Dan dari balik kabut merah, sosok-sosok mulai muncul lagi. Tapi kali ini mereka tak sekedar melayang atau menyeret kaki. Mereka berjalan tegak, mata mereka kosong, dan masing-masing membawa papan nisan di tangan. Mereka seperti barisan orang mati yang terjebak di antara dunia. Damar mundur, tapi di belakangnya kini terbuka sebuah lubang menganga, hitam kelam, mengeluarkan suara lirih, seperti napas dalam perut bumi. Langkah para sosok itu makin dekat. Beberapa sudah mulai menunjuk ke arah Damar. Salah satu dari mereka berbisik, "Kami semua pernah menolak, seperti kau. Tapi tak ada jalan kembali." Lalu tanah di bawah Damar bergetar pelan. Retakan menyebar dari bawah kakinya seperti saraf. Dan dari sela-sela tanah, tangan-tangan baru bermunculan. Tangan-tangan yang dingin, kaku, dan lapar. Damar mencoba berlari, namun tubuhnya tetap berat. Nisan di punggungnya seperti penanda bahwa ia bukan milik dunia atas lagi. Dan dari balik kabut terakhir, suara perempuan itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan memanggil, melainkan menyambut. Langkah-langkah berat dari sosok-sosok tak bernama itu terus mendekat. Mereka kini membentuk lingkaran, menatap Damar dari segala arah. Tak satu pun yang berbicara, namun dalam hening itu, Damar bisa mendengar pikirannya sendiri mulai bergema. "Kau telah dipilih. Kau telah dilihat." Suara itu bukan datang dari luar. Ia mendengar langsung dari dalam dadanya sendiri, seolah hatinya berbicara dengan suara asing. Lubang menganga di belakangnya mengeluarkan desis, seperti suara ribuan ular berbisik. Dari dasar kegelapan itu, cahaya redup berwarna hijau mulai muncul perlahan. Cahaya itu menyorot ke atas, menciptakan bayangan besar di balik para sosok. Sesuatu yang belum sepenuhnya terlihat, tapi hidup dan mengamati. Sementara nisan di punggung Damar bersinar samar, dan dari balik punggungnya terdengar suara detakan jantung yang bukan miliknya. 1, 2, 3 detak, lalu berhenti. Dan di saat itu, semua cahaya padam. Tak ada suara, tak ada nafas. Hanya kabut dan jejak kaki yang tertinggal di tanah, namun tak pernah bergerak lagi. Sejak malam itu, Damar tak pernah ditemukan. Motornya ditemukan tergeletak di pinggir jembatan, masih utuh, dengan kunci tergantung dan lampu menyala lemah. Tak ada jejak perkelahian, tak ada tanda kecelakaan. Hanya satu hal yang membuat warga gemetar. Sebilah papan nisan basah, bertuliskan nama lengkap Damar Prabowo, tergeletak tepat di tengah jembatan, berdiri sendiri, tanpa kuburan. Setelah kejadian itu, jalan menuju jembatan Gondomayit ditutup. Warga desa sepakat untuk tidak lagi menyebut namanya, apalagi mendekatinya saat malam tiba. Namun setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku mendengar suara motor melintas pelan, diikuti ratapan lirih dari perempuan tak dikenal, dan tangisan seorang anak kecil. Mereka tahu, Damar belum benar-benar pergi. Ia kini menjadi bagian dari jembatan itu, bagian dari mereka yang dipanggil dan tak pernah kembali. Karena di jembatan Gondomayit, tidak semua yang pergi ingin kembali.